Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, mengungkap kondisinya setelah balapan di MotoGP Qatar 2022. Ia mengatakan sudah tidak merasakan sakit lagi di bagian yang sempat terhantam cedera pada 2021 lalu. Tidak sedikit yang berspekulasi bahwa kegagalan Marc Marquez meraih podium merupakan dampak jangka panjang cedera yang ia alami. Namun, peraih 6 kali juara dunia MotoGP itu membantah hal tersebut. The Baby Alien, julukan Marc Marquez, mengatakan bukan fisik yang menjadi hambatan. Namun, ia belum begitu paham dengan mesin Honda RC213V terbaru yang ia tunggangi di lintasan. Jarak balapan menjadi salah satu tanda tanya saya. Saya tidak memiliki masalah dengan kondisi fisik. Tentu saja saya merasa lelah seperti semua orang. Tetapi saya tidak merasa sakit. Jadi ini sudah sangat penting, kata Marquez. Baru hari ini ada 4 pembalap yang lebih cepat dari kami. Saya optimis sebelum balapan. Bahwa saya berpikir mungkin balapan akan sedikit lambat. Tapi itu balapan yang sangat cepat. Kecepatannya luar biasa dan saya tidak melakukannya, memiliki kecepatan, lanjutnya. Dia pun mengaku bahwa telah mencoba 100% kemampuannya di sirkuit Losail. Tetapi apa daya, akhirnya ia harus menyerah dan menyatakan ini bukan balapan yang terbaik. Saya mendorong diri saya untuk lakukan 100%. Tetapi kemudian ketika saya melihat bahwa itu tidak mungkin, saya memiliki terdiam beberapa saat. Ya, saya finish kelima, 4 detik di belakang orang pertama. Balapan yang solid, tapi tidak terbaik bagi saya, sambungnya. Sementara itu, Marc Marquez harus puas berada di urutan kelima. Setelah melintas di sirkuit Losail, nantinya para pembalap akan terbang ke Indonesia untuk menghadapi MotoGP Mandalika 2022. Marc Marquez dan kawan-kawan bakal bersaing ketat di sirkuit Mandalika pada 20 Maret mendatang. Tim pabrikan Ducati tampil amat buruk di MotoGP Qatar 2022 pada Minggu 6 Maret 2022 malam waktu Indonesia Barat. Dua rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Jack Miller, tidak ada yang berhasil mencapai garis finish di sirkuit Losail Qatar tersebut. Melihat dua pembalap utama Ducati babak belur di MotoGP Qatar 2022 itu, manajer tim tersebut yakni Davide Tardozzi merasa geram dan berharap para pembalapnya tak mengulangi kesalahan yang sama di balapan selanjutnya. Pada MotoGP Qatar, Ducati yang diperkirakan berada di depan malah tertinggal. Hal tersebut sudah terlihat pada hari pertama sesi latihan bebas dan tidak ada motor Ducati di 10 besar. Sedangkan pada sesi kualifikasi, Francesco Bagnaia hanya mampu menempati posisi ke-9. Sementara Miller sedikit lebih baik karena berada di peringkat keempat. Ketika balapan dimulai, Ducati tak berkutik sama sekali. Bagnaia mengalami insiden, sedangkan Jack Miller mengalami masalah teknis dan akhirnya gagal finish usai masuk ke pit. Setidaknya, muka pabrikan asal Borgo Panigale tersebut diselamatkan oleh Enea Bastianini. Pembalap tim Gresini Racing tersebut menjadi pemenang menggunakan motor Ducati 2021. Meski begitu, Tardozzi menyadari kritik yang diberikan pembalapnya, terutama dari Bagnaia dan Miller. Dia pun mengakui jika Ducati membuat kesalahan sehingga gagal tampil maksimal. Apa yang terjadi pada balapan itu tak dapat diterima. Hal itu adalah sesuatu yang harus kami pikirkan. Kami harus memahaminya dan mengkritik diri sendiri untuk mengatasi masalah. Saya pikir kami telah membuat kesalahan. Hal itu tak boleh terjadi untuk kedua kali, kata Tardozzi. Untungnya ada satu pembalap Ducati yang tampil baik, adalah Enea Bastianini.
pembalap tim satelit Ducati dari Gresini Racing yang justru mampu memenangkan seri pembuka dari MotoGP 2022 tersebut. Monster Energi Yamaha tampil merana sepanjang gelaran MotoGP Qatar 2022. Tak satu pun pembalap mereka, baik Fabio Quartararo maupun Franco Morbidelli, meraih podium pada balapan di sirkuit Losail. Jangankan podium, menembus masuk ke posisi 6 besar saja mereka kewalahan. Fabio Quartararo yang start dari posisi ke-11 sempat merangsak maju ke posisi 7. Namun, posisi tersebut tidak bertahan lama dan ia terus menderita dalam mempertahankan posisi di 8 besar. Hingga pada lap terakhir, sektor terakhir, Quartararo semakin merana karena disalip di momen akhir oleh Johan Zarco, pramak di garis finish. Alhasil, ia harus puas menerima finish di posisi ke-9. Itu adalah posisi terbaik yang dimiliki pembalap Yamaha di MotoGP Qatar 2022. Pasalnya, sirkuit Losail merupakan sirkuit favorit andalan tim berlogo garpu Tala itu selama berkiprah di MotoGP. Yamaha tercatat jadi tim yang paling sering menang di Losail. Karakteristik sirkuit itu sangat cocok dengan keunggulan Yamaha yang menang di tikungan. Namun kini Yamaha justru semakin tertinggal. Bahkan tanda-tanda kemunduran Yamaha sudah terasa sejak latihan bebas dan kualifikasi di Qatar kemarin. Secara umum, saya tidak tahu mengapa begitu. Saya mendorong keras dan kemudian ban belakang memburuk, kata Fabio Quartararo. Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya mengharapkan sedikit lebih banyak kecepatan. Tetapi kami tidak bisa melakukannya dengan lebih baik. Ini masalahnya, ucap El Diablo. Hal tersebut membuat Fabio Quartararo makin serius memikirkan masa depannya. Ini prioritas saya. Prioritas saya adalah untuk menang. Tidak ada yang lain, tegas Quartararo. Ditanya apakah ia masih bisa mengcover kelemahan Yamaha dengan skill balapannya. Quartararo kini mulai tak percaya diri menatap seri selanjutnya. Namun pembalap asal Prancis itu menegaskan tetap akan berusaha mengerahkan segala kemampuannya dengan keterbatasan Yamaha. Tapi seperti yang selalu saya katakan, saya bukan seorang insinyur dan tugas saya adalah memberikan 100% dan fokus pada setiap balapan. Tutupnya. Jika Yamaha tersegera berbenah, rumor Fabio Quartararo hengkang mungkin bakal terwujud. Sebab Massimo Meregali, direktur tim Yamaha sendiri telah mengakui bahwa Fabio Quartararo sudah mendapat tawaran dari pabrikan lain. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.